Beshem Haab Wehaben Weruah HaKodesh Elohi Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, naungan-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami, penyertaan kasih setia-Mu yang mengiringi setiap langkah-langkah kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun di tengah-tengah kami, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh Tuhan itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 22 sampai ayat 27. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai ayat 27. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 22, jemaat 23 dan seterusnya sampai ayat 27. Tuhan berfirman kepada Musa. Bicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memperbaiki orang Israel. Katakanlah pada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Sebelum saya membahas ayat ini, ada dua hal lebih dahulu. Yang pertama, manusia sulit sekali menerima kebenaran ilahi. Mengapa? Ketika manusia itu, yang pertama Adam dan Hawa, memakan buah pengetahuan, dia ingin merebut otoritas Tuhan tentang yang baik dan yang buruk untuk ditentukan oleh dirinya sendiri. Sejak itu, di dalam diri manusia sudah muncul semacam bawaan lahir. Bawaan lahir yaitu sudah punya prapaham lebih dahulu di dalam diri manusia. Atau yang disebut juga first hand knowledge. Jadi sudah mendasari lebih dahulu. Sebab itu sulit sekali kebenaran itu masuk. Karena awal daripada Adam dan Hawa makan buah pengetahuan adalah pemberontakan kepada perintah Tuhan. Itu menjadi being
di dalam diri manusia yang berdosa, seluruh manusia. Karena itu, sejak itu manusia mempunyai, saya katakan tadi, bawaan lahir. Yaitu penentangan terhadap Tuhan, karena punya pengetahuan yang dikatakan prapaham. Atau yang disebut oleh Rabi Akibah, first hand knowledge yang mendasari manusia. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali bagaimana sisi belakang Tuhan dan sisi depan Tuhan. Sisi belakang Tuhan adalah hukuman, maut, dosa. Dan sisi depan Tuhan adalah wajahnya, kasih karunia. Kita melalui Kristus Yesus sudah dirubah posisi kita dari menghadap belakang Tuhan lalu menghadap wajah Tuhan. Kita hidup di depan Tuhan, di muka Tuhan, di hadapannya dan di hadiratnya. Itu karena pekerjaan Kristus. Tapi sayangnya sekali-kali kita ingin tetap kembali ke posisi belakang itu. Kita tahu bahwa begitu jelas sekali bahwa di hadapan Tuhan hal yang istimewa. Tapi karena being tadi pernah tinggal di sisi belakang Tuhan, itu semacam daya tarik untuk kembali kepada posisi itu. Kenapa? Setelah saya punya pengalaman mensurvei ketika dalam penjara, orang-orang narkoba itu betul-betul kalau disembuhkan itu kuasa Tuhan. Kalau tidak, dia semacam ada daya tarik untuk kembali. Sama halnya orang-orang yang terbiasa hidup malam. Meskipun dia kembali bertobat, tapi memorinya merasa bahwa hidup yang seperti itu menjadi satu kerinduan. Itu sebabnya curi-curi kembali ke belakang Tuhan. Saudara, inilah yang saya ingin katakan bagaimana kita harus menjaga hidup di depan Tuhan. Di wajah Tuhan, hadirat Tuhan. Ini memerlukan satu sikap. Kekuatan kita tahu bukan kekuatan kita, kekuatan roh Tuhan. Tapi sikap kita sendiri untuk menolak. Kalau kita tidak ada kemauan lalu menyerahkan semua kepada Tuhan dan Roh Kudus, sebetulnya itu bukan sikap. Begitu jelas sekali. Saya ingin mereview sedikit. Di dalam taman itu ada 2 pohon kan, selain pohon-pohon yang lain. Pasti hafal pohon apa? Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Dari bahasanya saja kita tahu. Pohon kehidupan itu kepastian. Hidup kekal. Damai sejahtera. Pohon pengetahuan, kata pengetahuan di sini bukan scientific, tapi knowledge. Pengetahuan yang pada dasarnya semua orang punya.
Tapi Adam dan Hawa lebih senang di area pohon pengetahuan. Karena tidak pasti. Tidak tahu. Misteri. Kalau pohon pengetahuan, ya hidup kekal. Damai sejahtera. Hidup di hadirat Tuhan. Dahsyat. Tapi itulah manusia. Dia lebih senang dalam domain area pohon pengetahuan yang tidak pasti ini. Dan manusia, karena itu pohon itu oleh Tuhan disingkirkan untuk tidak dijamah manusia. Dijaga dua kerup yang pedangnya dan kilatnya yang menyambar-nyambar, sehingga tidak ada seorang pun dapat menghampirinya. Kemurahan Tuhan, pohon itu datang sendiri kehidupan kita. Siapa namanya? Yesus Kristus. Yang dahulu tersembunyi, itu yang dikatakan dilindungi, dijaga oleh kerup, yang sekarang hadir. Sehingga kita beroleh kehidupan. Pernah ada pertanyaan nakal dari seorang rabi kepada Tuhan. Rabinya bertanya begini kepada Tuhan. Tuhan, semua yang kami tanggung sekarang ini, tolong hadirkan penyebabnya. Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kata Tuhan pada rabi ini, mau apa? Saya mau ngomong dengan dia. Menurut kisah itu dihadirkan, lalu rabi ini bicara. Adam, ya tidak panggil bapak lagi karena jengkel. Gitu. Gara-gara kaulah kami semua anak-anakmu ini menderita. Lalu Adam jawab. Dia lihat dulu Tuhan. Tuhan bilang boleh. Itu cara hakim pengadilan begitu kan. Jangan ngomong langsung. Gitu. Adam jawab. Betul. Aku menerima hukuman. Hanya karena memakan buah itu. Kesalahanku satu kali saja. Tapi aku ingin tanya. Kamu sendiri sudah berapa kali melakukan kesalahan? Langsung malu rabi ini. Adam dan Hawa hanya makan satu buah pohon itu. Saya tidak tahu dari mana buahnya jadi apel, saudara. Padahal saya yakin bukan itu. Ya, dia bilang satu buah pun kami bagi dua. Tapi kamu sudah makan buah itu sekeranjang. Kalau bukan kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena Yesus Kristus. Itulah keluhan kami. Keluhan makhluk sorgawi. Siapakah manusia? Siapakah anak manusia? Sehingga engkau mengindahkannya. Itu jengkelnya malaikat. Tuhan bilang tidak. Aku bersedih hati karena menghukum buatanku sendiri. Aku harus menghancurkan karyaku sendiri. Karena itu aku akan pulihkan dengan karya anakku untuk memulihkan kembali apa yang kuinginkan dalam diri manusia. Sehingga manusia itu menjadi biji mata Tuhan. Amin. Siapakah manusia? Kan sudah gagal. Makanya malaikat protes. Siapakah manusia? Itu ngomong dengan siapa? Siapakah anak manusia sehingga engkau mengunjunginya, melawatnya. Nah sekarang
Kita masuk pada berhubungan intim dengan Tuhan. Saya baca dalam kamus bukan hanya intim, mesra, ya, karib, akrab, penuh kasih sayang. Itulah hadirat Tuhan. Dan Tuhan janjikan itu semua lewat Yesus. Tapi semua bayang-bayangnya nyata. Dalam bacaan kita tadi dikatakan di sini, saya ingin bahas langsung ayat 25. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia menyinari kita dengan wajahnya. Kita tidak lagi hidup di belakang Tuhan, membelakangi Tuhan, jalan belakang. Tapi kita hidup di hadapan Tuhan, di hadapan wajahnya, di hadiratnya yang penuh belas kasihan. Setiap kata wajahnya selalu ada kata kasih karunia. Coba baca Mazmur. Banyak sekali Mazmur berbicara tentang wajah Tuhan. Tapi selalu konteksnya kasih karunia. Di belakang Tuhan hanya ada hukuman. Di depan Tuhan hanya ada kasih karunia. Amin. Jangan lari lagi ke belakang ya. Bahkan ayat 26 dikatakan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dahsyat. Devarehecha Adonai v'yishmerecha. Yaer Adonai panao elecha vihunecha. Yisha Adonai panao elecha v'yasim lecha shalom. Dia berikan damai sejahtera itu. Jadi kita lewat Yesus sudah diberi kemurahan untuk melihat wajah Tuhan, hidup dalam wajah Tuhan, di depan Tuhan. Sebab kalau dia memalingkan wajahnya berarti dia tidak suka kan? Tapi kalau dia menatap kita wajahnya, melihat kita seperti berkat-berkat ini. Itu ketika kita diberkati pulang kita diingatkan untuk hidup terus dalam hadirat Tuhan, di muka Tuhan, di wajah Tuhan. Katakan amin. Itu berkat luar biasa. Saya mencatat beberapa hal. Wajah itu bisa memberikan isyarat, petunjuk, atau maksud, atau keinginan seseorang. Kan dilihat dari wajahnya. Wajah orang mau minta, wajah orang mau minjem. Itu sudah itu. Wajah yang suka, wajah yang tertarik. Karena itu saya katakan wajah menggambarkan keinginan hati, pikiran, tujuan dari seseorang. Tapi sekaligus wajah menunjukkan sebuah kepribadian. Karena itu mau hukum syariah apapun, pas foto, paspor segala macam, buka lihat wajahmu gitu. Kalau ditutupin semua ini onta atau apa kan kita tidak tahu. Jadi kalau kita lihat bahwa dia menyembunyikan wajahnya berarti ada perasaan tidak layak. Coba Keluaran 3 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman,
Ya, apa? Akulah ayahmu. Ya, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Lalu ia menutupi mukanya. Itu Musa. Sebab ia takut. Waktu anak kita masih kecil, ada tamu yang baru pertama datang. Ketika kita kenalkan, ini ayo om, tante, dia suka apa? Ayo, menyembunyikan wajahnya di belakang ibunya. Itu dia tidak kenal. Dia takut, dia ragu. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan hidup. Seluruhnya harus mati. Dan Kristus sudah mati menebus kita. Supaya kita bisa memandang wajah Tuhan. Kemurahan dan berkat Tuhan dalam kehidupan iman percaya kita begitu sangat luar biasa. Jadi kalau saudara sekarang ini ibadah kita ini menghadap siapa? Kiblat kita itu wajah Tuhan. Kiblat kita punya kiblat. Kiblatnya wajahnya. Jadi kita menghadap wajah Tuhan. Curahkanlah isi hatimu. Engkau memuji dia, engkau menyembah dia, engkau memohon kepada dia, engkau meminta pertolongan kepadanya. Wajahnya tertuju kepada kita. Dia tidak memalingkan wajahnya. Dia sedengkan telinganya untuk mendengar semua permintaan, keluh kesah kita. Katakan amin. Engkau pulang tidak dengan sia-sia. Makanya berdoa itu jangan mikir ngadap patung. Ngadap siapa. Engkau berhadapan dengan wajah Tuhan. Dengan wajahnya itu. Saudara, sekarang harus ada bukti. Saudara pulang dari sini, apa betul-betul ibadah ini menghadap wajah Tuhan atau tetangganya? Ya. Makanya jangan suka main di pohon pengetahuan ya. Gitu. Itu banyak setannya di situ. Gitu. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, tergambar. Ya saya tidak tahu anak sekarang. Karena sarananya banyak. Dulu kalau jumpa dengan kekasih, wajahnya jadi berubah. Pulang bersiul-siul tanpa alasan. Ada sukacita. Tapi kalau ketemu di jalan orang gila, ya wajahmu juga berubah saudara ya. Wajah itu menunjukkan. Kita baca dulu Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34 ayat 29. Kita lihat di sini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh batu Tuhan ada di tangan Musa. Ketika ia turun, padahal belum melihat wajahnya tapi memang berhadapan dengan Tuhan. Dari gunung itu tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya tolong sambung. Bercahaya. Oleh karena tolong sambung dengan keras. Oleh karena ada ketularan. Makanya orang pulang gereja beda dengan pulang dari tempat ibadah lain. Enggak boleh muka ganas kan? Enggak. Gitu. Karena lihat wajah Tuhan. Ada sinar Tuhan, cahaya Tuhan. Nempel di kita, nular di kita. Ini menyadarkan kita loh. Jadi kalau kita pulang masih lihat wajah setan, kau tadi ketemu Lucifer di simpangan mana gitu ya. Kok wajahnya jadi
berubah. Tadi saya di gereja ketemu Tuhan, tapi di parkiran disenggol gitu, istilah TikTok itu ya, disenggol setan, itu masalahnya. Lihat peristiwa Yesus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dimuliakan di atas gunung. Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat 2. Kita lihat dulu. Supaya ini mungkin belajar kita, menyadarkan kita. Ya. Dikatakan Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus apa? Berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya apa? Bercahaya. Seperti apa? Matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti. Amin. Ya. Bahkan dalam Kisah Rasul tidak usah ditayangkan. Ketika Stefanus martir, cahaya wajahnya. Dia tidak melihat maut, dia melihat sorga, dia melihat Tuhan. Jadi orang yang betul-betul ibadahnya, apalagi hidupnya. Ya. Karena wajah itu sebagai hadirat Tuhan. Sebagai hadirat Tuhan. Ada kehadirannya dari wajah itu. Makanya yang terpenting dikatakan di situ dalam Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku apa? Mengikuti firman-Mu. Tolong sambung. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Hiduplah di hadapannya, itu maksudnya. Hiduplah dalam hadiratnya. Bukan hidup di belakangnya dan bukan hidup membelakanginya. Waktunya kita. Saudara, jangan kita pikir setelah anugerah selesai. Tidak. Kita bertanggung jawab ketika kita menerima anugerah itu di dalam hidup kita. Kita punya tanggung jawab hidup di dalam anugerah karena kita sudah menerima anugerah itu. Itu tanggung jawab kita. Bukan itu syarat untuk menerima anugerah. Menerima anugerah adalah anugerah namanya. Tanpa syarat. Tetapi kita punya tanggung jawab karena kita sudah menerima anugerah itu. Itu tadi. Jangan hidup sudah terima pohon kehidupan. Tapi hidupnya masih senang makan buah pohon pengetahuan. Dirujak lagi. Ya, dianggap kesenangan, hobi. Sehingga baik di mata Tuhan, bagus di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Itulah hidup kita. Mencari perkenanan Tuhan wajahnya. Saya ingin bicara sekarang berkat. Ya. Kita bicara tentang berkat yang utama adalah melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang bersinar atas kita. Wajah Tuhan artinya penuh kasih karunia. Kita sudah baca tadi pada ayat 25 bilangan tadi. Tapi kita ingin lihat konteksnya dalam Mazmur 31 ayat 17. Mazmur 31 ayat yang ke-17. Ya. Mazmur 31 ayat yang ke-17. Buatlah wajahmu apa? Bercahaya atas hambamu ini. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu, kasih karuniamu. Selalu hubungannya konteksnya dengan itu.
Sudah waktunya kita. Supaya tidak bermain-main lagi. Masuk pada domain pohon pengetahuan. Masuk di belakang Tuhan. Masih main di belakang Tuhan. Masih hidup membelakangi Tuhan. Kalau demikian, kita tidak hidup di wajah Tuhan, di depan Tuhan. Mari ini memberikan, saya mohon betul, membuka hati. Roh Kudus mengingatkan kita. Supaya kita tidak lagi hidup di belakang Tuhan. Tapi hidup dalam wajahnya, di depannya. Lewat Yesus yang dijanjikan, kemurahannya luar biasa. Itu sebabnya firman itu menjadi manusia. Supaya kita bisa tinggal bersama dia, melihat dia, berbahagia sekali. Peduli amat dengan orang lain. Saya sangat percaya informasi kitab Yohanes yang buat saya bertobat. Ini dialog sedikit. Mengingat masa lalu. Yohanes menjelaskan, itu abad pertama, seratusan. Menjelaskan siapa Yesus. Dia saksi mata, dia bicara dengan Yesus. Dia melihat semua mujizat yang dibuat Yesus. Dia hidup bersama Yesus. Dia tahu semua apa yang terjadi dengan Yesus. Dia tahu kebangkitannya dan dia berkata, inilah Tuhanku. Tiba-tiba abad ke-6 ada informasi bahwa dia bukan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia tidak mati di kayu salib. Mana yang kita percaya? Ayo cerdas. Abad pertama aja sudah jelas. Ini abad ke-6 yang tidak ketemu Yesus. Saya ingin tegaskan tanpa ragu-ragu dan tidak perlu takut. Bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Hanya Yesus. Kita langsung masuk sekarang. Inilah yang dijanjikan Tuhan. Yehezkel 39 ayat 29. Yehezkel pasal 39 ayat 29. Simak dengan baik. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Tidak lagi. Karena apa coba? Kalau aku, tolong sambung. Mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Adonai Tuhan. Dahsyat. Melalui Roh Kudus, dia tidak sembunyikan lagi. Dan ini Yehezkel. Jadi jelas sekali. Dia tidak akan sembunyikan. Dan roh ini dinanti-nantikan. Yesus menegaskan itu lagi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Yesus tegaskan itu. Sebelum dia naik ke sorga, kata-kata terakhirnya ini. Tapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung
turunnya Roh Kudus berdampak pada pemberitaan Injil dan bertumbuhnya gereja. Bukan jatuh-jatuhan, bukan goyang-goyangan. Waktu Roh Kudus turun tuh rumahnya yang goyang, bukan orangnya yang goyang. Saudara, goyang itu zombie. Saudara ya, jadi ini penting. Supaya tidak diselewengkan. Seluruhnya Kisah Rasul menjelaskan perjalanan pekabaran Injil, perjalanan pertumbuhan gereja. Amin. Nah, coba sekali lagi kita baca. Tengok dengan jelas. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa? Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di mana? Seluruh Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tolong dimengerti, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itulah ketika Rasul-rasul menerima Roh Kudus berbicara berbagai-bagai bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing yang kenal bahasanya. Itu Roh Kudus. Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Saya lihat jemaat ini punya dosa pengetahuan awal tuh kelihatan. Ayo jadi saksi. Yerusalem, Pak, jadi saksi itu Yerusalem dulu. Baru nanti kita Samaria, keluarga kita dulu. Ini bukan berbicara tahapan. Ini berbicara bentuk. Bentuk Yerusalem orang yang beragama tapi tidak membuka hatinya. Bentuk Samaria yang menyelewengkan keagamaan. Bentuk Yudea orang yang materialistis yang hanya berpikir tentang mamon. Ini bentuk bukan tahapan. Jangan saudara punya alasan. Kita tidak mau pergi menjadi saksi menginjili. Kita mau rumah kami dulu. Itu engkau nafsirkan karena apa? First hand knowledge akibat makan buah pengetahuan. Jadi prapaham lebih dahulu sehingga engkau menafsirkan Alkitab macam-macam. Banyak sekali kita lihat anak-anak Tuhan kan paling pintar karena paling banyak baca Alkitab. Gitu. Tapi nafsirin sendiri. Maunya sendiri. Sampai hari ini. Berhati-hati. Sekali lagi saya ingin tegaskan. Pekabaran Injil, pencurahan Roh Kudus berdampak bagi apa? Pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja. Iblis senang, dia selewengkan misi ini. Biarlah engkau berkajang dengan dirimu. Senang penuh Roh Kudus. Tapi tidak kemana-mana, mabok sendiri. Gitu. Ya. Kalau Petrus maboknya dimengerti orang. Saudara. Tapi seringkali manusia tidak sadar. Ya, karena pengetahuan awal penuh dosa. Itulah penolakan terhadap kebenaran daripada firman Tuhan. Hati-hati, koreksi kita, diri kita masing-masing. Awasi diri kita supaya kita tidak sesat. Jangan mengawasi ajaran orang. Awasin diri kita. Baik. Kita akan masuk pada perjamuan kudus. Tapi nanti saya pesan dulu ya. Dari sekarang supaya ingat. Selesai ibadah, selesai berkat Tuhan. Izinkan saya bicara bawa oleh-oleh dari Palembang. Sekali aja saya ingin bersaksi tentang gereja awal saya. Ya, minta waktunya. Tapi sekarang siapkan hati kita. Terima hidangan Tuhan, terima perjamuan Tuhan. Ini perjamuan Tuhan di hadapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, di depan dan di hadapan wajahnya Tuhan.